Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Kak Teddy Kartino. Teman-teman bisa melihat saya punya kertas putih, selembar kertas putih yang luar biasa. Lihatlah. Sekarang Kak Teddy iseng membuat satu buah titik hitam di kertas ini. Lihat. Sekarang teman-teman melihat apa di depan sini? Ya, kebanyakan orang kemudian ketika ada simulasi ini, mereka hanya melihat fokus pada titik hitam. Bahkan kalau anak-anak kemudian berimajinasi, ada yang mampu melihat gerhana bulan, bola mata, tai lalat, tompel, choco chips, dan sebagaimana yang hitam-hitam. Namun ada sahabat kecil kita yang kemudian dia mampu melihat yang lain. Apa yang dia lihat? Katanya, Kak Teddy, aku mampu melihat di depan sana masih ada kertas putih yang begitu kosong dan luas. Teman-teman, lihatlah. Anak kecil ini mampu melihat sesuatu yang lain. Orang lain mungkin hanya melihat titik hitam itu. Tetapi sesungguhnya masih banyak peluang kertas putih di sini yang begitu luas. Paham apa yang dimaksudkan? Ini ibarat titik hitam dan kertas putih ini adalah potensi yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan titik hitam adalah sebuah permasalahan, kekurangan, hal-hal negatif, permasalahan yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang hanya fokus pada titik hitamnya. Jarang yang kemudian menyadari bahwa peluang rezeki itu, peluang kehebatan itu, potensi itu lebih banyak. Sahabatku yang berbahagia, contoh kasus. Ketika kita menerima uang 1 juta rupiah, 10 lembar uang 100-an ribu, kita terima dalam sebuah amplop, dihitung dan betul. Tetapi kemudian kita simpan itu uangnya di sebuah lemari. Hari berganti hari, 3 hari kemudian kita ingat, wah, saya memiliki uang di sana. Lalu kemudian diambil amplop itu dan kemudian dihitung. Ternyata tersisa 9 saja. 9 lembar. Pertanyaannya, yang masih diingat oleh teman-teman, uang yang 9 lembar itu 900 ribu, atau yang terngiang itu justru yang 100 ribu yang hilang? Cobalah. Banyak orang kemudian yang berpikir 100 ribu yang hilang itu di mana? Sehingga mereka tidak mampu menikmati 900 ribu yang ada. Hanya terus memikirkan 100 ribu yang hilang dari dirinya. Sehingga tidak mampu menikmati kebahagiaan menggunakan 900 ribu itu. Sahabatku yang berbahagia, belajar dari kisah seseorang, mencermati. Dari tadi mencermati Kak Teddy berbicara. Yes, ada satu kekurangan ketika saya berbicara. Saya tidak bisa mengucapkan huruf R dengan sempurna dan baik. Teman-teman, ketika kecil, sebagaimana layaknya orang yang cadel, tidak bisa mengucapkan R dengan sempurna, kami sering dibully, sering diejek, sehingga aku menjadi seorang yang sangat minder. Dari kecil sangat minder. Ketika sedang bermain dengan teman-teman, sedang asik bermain, diminta mengucapkan, Teddy, sini. Disuruh mengucapkan, kalau dalam bahasa Jawa, laler, mencelok di pager, didudut ler. Atau ular melingkar-lingkar di pagar bundar rumah Pak Umar. Kalau sudah seperti itu rasanya, akhirnya aku pulang. Tidak melanjutkan permainan. Bahkan cenderung minder di kelas.
Guru suka bertanya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan? Aku bisa. Cuma ketika angkat tangan, teman-teman segera menengok. Siap-siap. Mau lucu. Sahabat, itu terjadi terus sampai kemudian pertengahan SMP. Pertengahan SMP ada seseorang guru yang memanggil, Teddy, kemarilah. Kamu itu aslinya hebat, cerdas, keren. Apa jawaban saya waktu itu? Tidak, Pak Guru. Tidak. Aku adalah orang yang cedal, pelo, tidak ngomong huruf R, tidak punya banyak teman, tidak bisa berbicara, tidak percaya diri, tidak bisa ngomong di depan orang umum. Apa kata guru saya? Stop. Tidak perlu kau katakan lagi. Kamu adalah hebat. Bersyukurlah. Lihatlah layar putih, kertas putih yang masih kamu miliki. Aku tidak bisa semuanya. Dan saya bilang, tidak terus. Bayangkan sahabat, ketika saya fokus pada satu titik ini, satu titik hitam yang kecil, saya semakin fokus, semakin dekat. Kira-kira apa yang terjadi pada dunia di depan saya? Betul, ketika kita semakin fokus pada titik hitam itu, maka dunia, penglihatan kita, di depan kita semuanya hitam, gelap. Itulah yang terjadi pada diri saya. Sehingga saya waktu itu minder, tidak percaya diri, tidak punya banyak teman, tidak bisa menyampaikan pendapat di muka umum, tidak berani pidato, tidak berani ngomong di depan umum. Tetapi hari itu ada sebuah titik ledak dalam hidup saya. Apa yang terjadi? Guru saya itu menyampaikan satu kalimat yang membuat saya terhenyak, kaget, dan kemudian bangkit dari keterpurukan itu. Saya diminta untuk melihat kertas putih, bersyukur terhadap apa yang telah Allah, Tuhan titipkan kepada kita. Apa katanya? Satu kalimat sederhana. Wahai Teddy, bersyukurlah. Tidak usah jauh-jauh tentang komunikasi, tentang huruf yang kamu miliki. Apa itu, Pak? Maksudnya? Ternyata guru saya menyampaikan begini. Sesungguhnya Teddy, bersyukurlah. Selama ini kau mengeluh tidak bisa mengucapkan huruf R. Tetapi sesungguhnya Allah, Tuhan, masih menitipkan 25 huruf untuk kamu. Kamu masih bisa mengucapkannya. Teman-teman, sejak saat itu saya bangkit. Wow, yes, itu 25 huruf jika dibandingkan dengan satu huruf R. Lebih banyak mana jumlahnya? Tentu 25. Akhirnya sejak saat itu saya bangkit, percaya diri, saya ucapkan, terima kasih Pak, saya jabat tangannya. Terima kasih Pak, hari itu saya bangkit. Saya berikrar, berjanji bahwa dan bersyukur bahwa saya adalah laki-laki dengan 25 huruf. Dan alhamdulillah, benar janji Allah. Barang siapa bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Barang siapa melihat kenikmatan-kenikmatan Allah kemudian mensyukurnya, Allah akan menambah. Sejak pertengahan SMP, saya bangkit, percaya diri. Saya berani mengikuti pemilihan ketua OSIS dan alhamdulillah atas izin Allah, SMP jadi ketua OSIS, SMA jadi ketua OSIS, pemangku adat di Ambalan Pramuka. Kuliah banyak organisasi yang saya ikuti dan saya menjadi ketua di sana. Dan sekarang saya menjadi ketua Kampung Dongeng Jawa Tengah dan ketua di beberapa forum trainer Jateng DIY. Sahabatku, dan bahkan pekerjaan saya sekarang dari berbicara, menyampaikan kata-kata dengan bermodalkan 25 abjad. Lihat, saya tidak ngomong lelaki, saya tidak ngomong pria, tetapi saya ngomong lelaki. Saya adalah lelaki 25 abjad. Karena kalau berbicara pria,
ada R-nya. 25 huruf masih ada R-nya. Sehingga saya mengolah menjadi saya adalah laki-laki dengan 25 abjad. Sahabatku, itulah ketika ada masalah, tidak fokus pada masalah, tapi fokuslah pada kehebatan yang Allah titipkan. Masih banyak ruang kosong di sini yang bisa kita isi dengan hal-hal positif. Masalahnya, insya Allah ketika kita memenuhi ini dengan hal-hal yang positif, orang lain pun tidak akan mampu melihat hal ini. Terima kasih. Mudah-mudahan motivasi 25 abjad ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.